Indonesia tahun ini menjadi tuan rumah gelaran presidensi G20 yang puncaknya akan diselenggarakan di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Namun secara resmi, presidensi G20 dijalankan sejak 1 Desember 2021 lalu saat serah terima presidensi pada KTT G20 Italia. Lalu, apakah sebenarnya G20 itu? Bagaimana awal mula terbentuknya forum G20 ini? Terbentuknya G20 tak lepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi permasalahan krisis ekonomi 1998. Pada masa itu, G7 yang beranggotakan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat dianggap gagal memberikan jalan keluar atas krisis 1998 yang berimbas pada banyak negara, terutama negara Asia. Sehingga, menurut pandangan internasional saat itu, sejumlah negara dengan pendapatan menengah serta berpengaruh secara ekonomi pada sistemik penting untuk turut serta dalam perundingan global. Hal ini guna mencari jalan keluar atas permasalahan ekonomi. Dibentuklah G20 yang terdiri dari 19 negara perekonomian besar di dunia dan satu lembaga Uni Eropa. Dibentuk pada 1999, G20 bertujuan mendiskusikan sejumlah kebijakan guna mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Menteri Keuangan G7 menyarankan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai membuat pertemuan guna membahas respon terhadap krisis keuangan global yang melanda. Kemudian, secara rutin dilaksanakan pertemuan tingkat Menteri Keuangan. 9 tahun berselang, pada 14 hingga 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat mengundang pemimpin negara anggota G20 dalam KTT G20 pertama. Saat itu, para pemimpin negara melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan sepakat untuk menggelar pertemuan lanjutan. Selanjutnya, tiap tahunnya, forum ini mengadakan pertemuan dengan partisipasi dari masing-masing kepala negara dan pemerintah. Forum G20 ini tidak memiliki sekretariat permanen. Proses dan sistem kerja G20 mempunyai tuan rumah atau presidensi yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Di samping itu, untuk mempersiapkan KTT setiap tahunnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan beberapa kali pertemuan dalam setahun. Mengusung tema Recover Together, Recover Stronger tahun ini, Indonesia menjadi presidensi G20 usai menerima mandat dari Italia. Sebagai presidensi yang sedang menjabat, Indonesia didampingi oleh presidensi sebelumnya dan kandidat presidensi yang akan menjabat, yaitu Italia dan India. 3 negara penjabat ini disebut Troika dan memastikan transisi presidensi G20 bisa berjalan baik dan isu-isu yang menjadi pembahasan dalam presidensi sebelumnya bisa terus berlanjut. Menjadi presiden G20 juga membuat Indonesia memiliki posisi strategis karena secara kolektif, G20 merepresentasikan 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan mencakup 60% populasi dunia.